Halo semuanya, perkenalkan nama saya Najwa Safira dari kelas 10 Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas informatika yang sudah saya kerjakan. Yang pertama ada faktor pendukung e-commerce. 1. Cakupan yang luas. Dapat diartikan sebagai jangkauan yang luas dan dapat dijelaskan secara detail dan meluas. 2. Proses transaksi yang cepat. Ialah suatu transaksi dari adanya sistem pembayaran e-commerce memungkinkan bisnis untuk menyediakan berbagai metode pembayaran seperti kartu kredit, transfer antar bank, dompet digital, dan lain-lainnya yang memudahkan pelanggan untuk melakukan transaksi dengan mudah dan cepat. 3. E-commerce dapat mendorong kreativitas dari pihak penjual secara cepat dan tepat, dan pendistribusian informasi yang disampaikan berlangsung secara periodik. Yang dimaksud adalah e-commerce dapat mendorong kreativitas penjual secara cepat dan tepat, dan dapat mendistribusikan apa yang mereka jual dan edarkan secara dengan disampaikannya secara periodik. Keempat, ada e-commerce dapat menciptakan efisiensi yang tinggi, murah, serta informatif. Yang dapat dimaksud adalah informasi dari barang yang akan dijual dapat dilihat oleh pembeli dengan jelas dan informatif. Dengan adanya e-commerce, pelanggan akan diberi rasa puas dan senang ketika berbelanja. 5. E-commerce dapat meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang dimaksud ialah dengan adanya e-commerce ini, pelanggan akan sangat puas saat berbelanja karena sangat dimudahkan. Pelanggan juga dengan mudah dan akurat, tidak perlu berpergian keluar. Pelanggan sudah dapat membeli barang yang mereka inginkan. Yang kedua, ada karakteristik e-commerce. 1. Terjadinya transaksi antar dua belah pihak. Yang dimaksud adalah jelas sekali jika ingin transaksi terjadi, tentu saja kita harus dilakukannya negosiasi antara dua belah pihak, yaitu si penjual dan si pembeli. Dengan adanya transaksi penjual dengan pembeli, penjual dapat menjual barang dagangannya, sedangkan pembeli dapat membeli apa yang mereka ingin beli. 2. Adanya pertukaran barang, jasa, dan informasi. Yang dimaksud adalah dengan adanya e-commerce, penjual dapat menjual barang sekalian mengajukan jasa sebagai penjual. Dengan adanya e-commerce ini, pembeli dan penjual dapat bertukar informasi soal barang yang ingin dibeli dan dijual. 3. Internet merupakan medium utama dalam proses atau mekanisme perdagangan. Yang dimaksud adalah setiap interaksi antara penjual dan pembeli mewajibkan menggunakan internet. Jika tidak akan berlangsung dengan baik. Yang ketiga, ada jenis-jenis transaksi e-commerce. Yang pertama, ada business to business atau B2B. Yang dimaksud adalah kerjasama antara dua perusahaan dengan perusahaan lainnya. Yang kedua, ada business to customer atau B2C. Yang dimaksud ialah kerjasama antara penjual dan pembeli. Mustahil bukan kalau kita berjualan tetapi tidak ada yang membelinya. Yang ketiga adalah konsumen to konsumen atau C2C. Yang dimaksud adalah model bisnis yang memfasilitasi transaksi produk atau layanan antar pelanggan. Cara kerjanya adalah membeli barang dari pelanggan melalui bisnis dengan adanya pihak ketiga. Keempat adalah konsumen to business atau C2B. Yang dimaksud adalah model pemasaran yang dimana pembeli atau konsumen menyediakan produk dan layanan bisnis. Kelima, ada non-business electronic consumer. Yang dimaksud adalah salah satu jenis e-commerce yang digunakan oleh lembaga yang tidak bergerak di bidang bisnis seperti lembaga pendidikan, dan juga organisasi yang bergerak dalam bidang keagamaan dan pemerintahan. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan dari presentasi yang saya lakukan. Terima kasih.